زمزم الحادي وما ترنا يا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketika berbicara tentang pesantren, sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang dipimpin oleh seorang kiai dengan kurikulum yang sangat bervariasi, tetapi ada kalanya nama istilah pesantren ini dicatat oleh orang-orang yang sebetulnya tidak termasuk yang namanya pesantren. Apalagi kemarin-kemarin kita dihangatkan bahkan dipanaskan oleh oknum yang mengatasnamakan pimpinan atau pengasuh pondok pesantren yang telah memerkosa belasan santriwati. Kali ini saya ngobrol-ngobrol dengan seorang ustadz, seorang guru yang masih muda yang memimpin dan juga mengasuh pondok pesantren, di mana santrinya juga ada santri putri atau disebut santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tentunya Ustaz sendiri tahu informasi dengan berita yang sangat menohok di kalangan, khususnya di kalangan santri, di kalangan kiai, yang mana banyak berita yang mengungkap bahwa guru pesantren perkosa belasan santri itu dari Okezon. Lalu berita yang lainnya, guru pesantren perkosa belasan santri, ternyata ini penyebabnya. Lalu banyak juga fakta terbaru aksi Heri Wirawan, santriwati yang hamil. Terus lagi terkuak sejumlah kejanggalan pesantren milik Heri Wirawan di Bandung. Nah, berkenaan dengan istilah pesantren yang notabene mengajarkan ilmu-ilmu agama, ternyata dikeruhkan dengan berita-berita yang sangat menohok buat kita sebagai seorang santri khususnya. Nah, saya mau bertanya atau kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tanggapan Ustadz sendiri dengan media yang tersebar yang sangat mencuat secara skala nasional. Silakan. Sebelumnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama pribadi dan juga lembaga, yang pertama turut prihatin atas kejadian yang memilukan dan juga memalukan yang mencoreng pertama kemanusiaan, yang kedua mencoreng adat ketimuran kita, yang ketiga yang paling pokok adalah mencoreng nama agama. Karena mungkin kita semua tidak berharap bahwa kejadian tersebut pertama disebutkan di pesantren ya, kalau beritanya kan di pesantren gitu. Yang kedua seorang ustadz gitu. Terus yang jadi korbannya juga santriwati, bahkan sampai belas-belasan orang gitu. Betul. Itu sangat disayangkan sekali. Maka atas nama pribadi saya sangat terpukul atas kejadian seperti ini. Nah, yang lebih makin terpukul lagi itu ketika saya baca-baca berita, justru karena memang beritanya viral sekali, sampai di media sosial apapun saya pasti lihat itu di timeline pertama itu pasti beritanya tentang trending topik permasalahan tentang pemerkosaan santriwati yang predator. Ya, predator seks atau istilahnya apalah itu. Nah, yang saya garis bawahi ini ketika ada beberapa kata gitu. Ketika disandingkan dengan kata yang lain itu ada yang nggak pantas. Di antaranya contohnya seperti kebersamaan Nabi dan setan, nggak mungkin kan. Nah, ini juga agak menohok ketika pimpinan pondok pesantren melakukan kegiatan positif. Itu enak, kegiatan pondok pesantren melaksanakan ziarah, melaksanakan kegiatan-kegiatan positif itu enak. Tapi ketika pimpinan pondok pesantren merkosa kan nggak enak gitu. Makanya sebetulnya saya pribadi nggak terlalu suka bermedia sosial ya, atau nggak terlalu ngurusin hal-hal yang nggak penting ya, selain urusan-urusan pesantren. Tapi
karena ini membawa nama-nama pesantren, Betul. agak emosi juga Iya. gitu. Ketika lihat-lihat di berita-berita sampai masuk televisi, sampai masuk YouTube, sampai masuk Instagram apalagi ya. Akhirnya rasa kepo itu kan keluar gitu. Apalagi pas lihat komen-komen orang gitu. Masalahnya kan kita ini sebagai pendidik dan juga kan Ustadz juga pimpinan salah satu pondok pesantren ya, pesantren yang saya tahu pesantren Nurul Mustafa An-Nuroniyah ya. Mungkin sama satu perasaan dengan saya ketika dengar ini, agak jijiknya ada gitu, terus marahnya ada, bencinya ada, karena memang kalaupun misalkan terjadinya bukan di ranah agama, ini nggak pantas gitu. Ini sangat memalukan dan memilukan juga, apalagi ini terjadinya di ranah keagamaan. Tapi saya nggak setuju ketika ada orang-orang atau yang buat berita itu judulnya tuh nggak enak. Iya, di antaranya pimpinan pondok pesantren bla bla bla. Okay. Karena yang saya tahu gitu, saya tahu ini mungkin bisa diklarifikasi atau diralat kalau mungkin salah. Setahu saya itu bukan pesantren, boarding school yang berasrama. Jadi sekolah yang berasrama. Yang saya tahu itu. Memang ada perbedaan antara pondok pesantren dan boarding school. Jauh sekali. Karena memang pondok pesantren itu pertama walaupun tidak mempunyai kurikulum yang baku, tapi sudah berkurikulum dari sanad guru. Makanya ada banyak seperti kita di sini di Garut ya. Kalau misalkan Al-Qur'an ada Qudang, ada Qiraatus Sab'ah Qudang, ada Qiraatus Sab'ah Al-Hidayah. Terus kalau fikih ada Banjar ya, di Tasik misalkan. Kalau di sini banyak sekali pesantren-pesantren fikih. Kita juga ada juga pesantren tauhid. Itu walaupun tidak berkurikulum secara baku, tapi secara turun temurun keilmuan yang istilahnya namanya sanad, itu pasti sudah berkurikulum. Betul. Yang pasti ada beberapa unsur yang disebut pondok pesantren. Pertama, biasanya ada kiainya. Kedua, ada santri mukim, maka disebut pondok itu kan ada santri mukim. Ketiga, ada asrama atau istilah kita kobong. Keempat, ada musola atau masjid untuk kegiatan sholat berjamaah atau tadarus Quran. Dan yang kelima, ada pengkajian kitab kuning. Itu mungkin unsur-unsur yang mendasar disebut pondok pesantren gitu. Berbeda ketika boarding school. Saya sih nggak banyak komentar tentang boarding school. Pertama saya nggak tahu cara buat boarding school seperti apa. Tapi pernah juga datang gitu, masuk ke tempat boarding school. Ini juga sekalian menyayangkan juga ya. Jadi nama boarding school itu kan jadi jelek juga, tercemar. Apalagi tahfidz Quran. Kemarin kita dengar seorang ustadz ternama juga, Kiai Haji Yusuf Mansur ya. Beliau klarifikasi tentang pondok-pondok pesantren tahfidz gitu. Karena memang tercoreng juga. Nah, makanya ini yang disesalkan ini kan karena nilai setitik rusak susu sebelanga memang terjadi gitu. Nah, terus ada pengaruh enggak misalnya ke orang tua ketika ada berita ini mencuat ke Ustadz sendiri? Untuk pribadi saya memang sangat terganggu, apalagi ketika pas di-upload-nya itu berita. Seketika itu juga pribadi saya sendiri gitu, sampai cemas gitu, terus nggak enak, sampai parno saya. Ketika ceramah pasti ngebahasnya ke sana terus, awas anak-anak ini jangan sampai bla bla bla. Nah, orang tua pun sama. Ternyata orang tua pun sama, sampai nanya-nanya, Ustadz aman nggak pesantrennya? Oke. Nah, untuk meyakinkan orang tua supaya memondokkan anaknya ke pesantren yang betul-betul aman, supaya tidak terjadi seperti ini, nah itu bagaimana? Bingung juga ya, karena saya bukan pelaku gitu, jadi nggak tahu juga modus operandinya apa. Karena memang selama ini saya kan berdiri pesantren, kalau saya yang pimpin sendiri dari 2010 nggak pernah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, alhamdulillah ya. Apalagi kepikiran sampai hal-hal tersebut. Mungkin secara pandangan saya sendiri gitu,
ini orang penyakitan, ini orang bermasalah. Pedofil. Ya, bukan masalah lembaganya, Betul. tapi personalnya. Betul. Makanya kebetulan aja dia pakai peci gitu, pakai peci. Terus ada yang menempel dia itu sebagai ketua atau pengasuh. Ya, walaupun setelah saya cross check, ternyata Kementerian Agama juga nggak mengakui bahwa sekolah atau pesantren yang katanya pesantren yang dia bina ini pondok pesantren, soalnya di Kementerian Agama juga tidak terdaftar sebagai pondok pesantren. Yang kedua, dia juga ada yang mengisukan ternyata katanya ketua forum pondok pesantren di Bandung, bahkan ketuanya katanya gitu. Ternyata begitu di cross check, diklarifikasi, tabayun enggak katanya. Bahkan pengurus pun enggak. Itu tabayun ke? Saya langsung ke ini nanya di kebetulan masuk juga grup forum komunikasi pondok pesantren Nusantara. Ternyata enggak ada yang namanya Heri itu, enggak ada. Makanya juga ini sekalian klarifikasi juga mungkin bahwa lembaga-lembaga atau kelompok lembaga-lembaga dan organisasi tertentu mungkin tidak merasa beliau berkecimpung di sana sebagai anggota. Ya, yang saya garis bawahi, Kementerian Agama pesantrennya nggak terdaftar. Yang kedua, dia bukan ketua forum pondok pesantren gitu. Oke. Yang saya tahu itu, tapi nggak tahu juga ya. Cuma yang membuat bingung gitu ya, ini perlakuannya itu sekitar 2016 baru katanya. Baru tersebar informasi ini sekitar 2021 bulan, kan mencuatnya kan kemarin September. Nah, pasti ada seseorang atau siapapun yang berani untuk membukakan kedok dia itu. Ya, mungkin kita harus tanya langsung mungkin ke orangnya. Tapi memang di media-media banyak sih yang klarifikasi. Tapi saya pribadi nggak kerana sana sih. Saya pribadi justru pertama ada juga himbauan. Kedua mungkin saya menanggapi sebagai pendidik juga, apalagi yang tinggal di yang punya juga mengurus pondok pesantren. Ini yang disayangkan. Kita sebagai pendidik harus ekstrak sekarang. Kalau sekarang harus ekstrak. Memang dari dulu kalau ke pondok pesantren itu agak kurang peminat. Kurang diminati ya. Apalagi Salafiyah. Iya, Salafiyah. Kan kita ini alumni Salafiyah. Kalau kita ya Salafiyah itu mungkin tradisional. Ya, Salafi itu kan istilahnya ada ulama salaf, ada ulama khalaf. 300 tahun ke bawah salaf. Tapi bukan Salafi ya. Bukan Salafi yang sekarang nama-nama yang gituan lah. Itu mah istilah aja ya. Kongguan. Jadi dalamnya apa gitu. Jadi pondok pesantren Salafiyah tradisional ya, yang tidak memasukkan kurikulumnya sekolah atau secara formal gitu ya. Iya. Terus untuk meyakinkan ke orang tua kan seperti itu. Di Ustadz sendiri untuk mengajarkan ke santriwati, santria itu apakah dengan metode khusus atau ketika ngaji bareng-bareng gitu, apakah memakai hijab atau seperti apa? Gini, yang saya bahas di awal tadi, kita ini kan pondok pesantren Salafiyah ini nggak pakai kurikulum ya, nggak pakai kurikulum baku, gitu. Tapi tetap berkurikulum. Kenapa? Karena saya alumni pondok pesantren juga, makanya otomatis ketika saya punya pondok pesantren pasti pendidikan dan cara mendidiknya pun sama seperti pondok pesantren tempat saya dulu mencari ilmu gitu. Saya sebut pesantren saya namanya Pondok Pesantren Fathul Huda, Fathul Huda di Cipaku, Kecamatan Pasirwangi, Kabupaten Garut. Di Pondok Pesantren Fathul Huda. Bahkan caranya pun sangat klasik. Sampai sekarang nggak ada tuh yang namanya mukabirus saut atau speaker pun nggak ada. Saking waroknya. Bahkan saya juga belum bisa
meniru sampai ke Betul. detail seperti itu. Jadi Tapi nggak ada istilah Iya. model podcast kieu ya. nggak mungkin nggak ada. Tapi minimal hal-hal yang yang baku dari tata cara atau praktek mengajar di pesantren Fathul Huda saya terapkan. Pertama, ikhtilat rijal wan nisa nggak terjadi. Percampuran antara santriwan dan santriwati saya pisahkan. Terus waktu ngaji kita beda waktu. Terus kalaupun misalkan ada pelajaran yang mungkin harus dua-duanya ada, santriwan dan santriwati ada, kita pakai hijab, istilahnya pakai hijab. Penghalang. Ya. Penghalang. Dan Ustaz juga bisa lihat kan, ini kan area Pondok Pesantren Putri kan, ini kantor dari area Pondok Pesantren Putri. Nanti Ustaz bisa datangi juga atau lihat juga Pondok Pesantren Putra itu, asrama Putra itu kan jauh dari beda, bukan satu tempat itu. Itu salah satu ikhtiar kita sebagai pengurus untuk menjauhi fitnah, karena memang kita kan belajar tafsir juga kan, wala taqrabuz zina, gitu kan. Bahkan dekat-dekat pun muqaddimahnya zina pun kita jauhi, apalagi pelaksanaan zinanya. Cuman saya juga berpikir juga saya nggak mampu atau misalkan saya nggak berani untuk berpikir misalkan pesantren melakukan hal tersebut, saya nggak bisa mikir pun saya nggak bisa gitu, karena memang saya jamin tidak akan terjadi kalau memang pondok pesantren tersebut itu memang benar-benar pondok pesantren Ma'hadul Islami. Nah terus pastilah ada ketakutan dari orang tua, khususnya mereka yang memondokkan anak-anaknya ke pesantren, sampai-sampai ya katakanlah ya parno lah, lalu meminta atau menghubungi pihak pondok pesantren bagaimana keadaan anak ini. Nah itu kan kebetulan di sini juga ada anak-anak kita juga di sini yang bersantri atau bermukim di pesantren luar juga, ada yang di luar kota, ada yang di luar kecamatan ya. Nah, seketika itu ketika booming-boomingnya ini informasi, orang tua itu datang semua ke sini. Ustaz, bagaimana anak saya aman gitu kan. Ya walaupun kalau jujur-jujuran ya, saya tersinggung loh. Ketika orang tua nanyain keamanan anak, padahal anak tersebut udah diem atau tinggal di pondok ini beberapa tahun gitu. Tapi ketika ada pertanyaan seperti itu, mungkin oleh mereka terfikirkan hal tersebut, mungkin bisa terjadi. Nah ini saya tekankan gitu. Jangan karena ada oknum, apalagi ini bukan pondok pesantren, ya, lalu semua pesantren disamaratakan, nggak bisa, itu nggak adil. Menurut saya nggak adil. Ataupun ada oknum-oknum tertentu yang punya pemikiran seperti itu, ya mungkin harus dibenarkan juga gitu, diklarifikasi. Makanya di sini kita perlu memilih-milih, memilih-milih pondok pesantren. Nah, di antaranya kriteria sebuah pondok pesantren yang memang layak atau aman, supaya aman nih kita orang tua memondokkan pesantrennya itu ada kriteria lain selain dari tadi yang saya bicarakan. Kalau kita sih ngobrolnya data ya, atau mankul kalau istilah santri. Saya lihat di kitab Ta'limul Muta'allim itu biasanya dasar dari seseorang santri untuk belajar itu wajib ngaji Ta'limul Muta'allim. Wajibnya wajib aridi, tapi wajib lingkungan, wajib tempat. Minimal ada 4 kriteria kalau seorang anak ingin mencari ilmu ataupun orang tua yang mencari ilmu. Ada 4 kriteria. Pertama, wajib memilih ustadz atau guru. Itu wajib hukumnya memilih ya. Jadi memilih guru dari guru, bukan guru dan yang enggak guru gitu. Jadi yang layak gitu. Memilih guru yang bersanad. Nah, ada nanti kelanjutannya gitu. Ada nanti kelanjutannya. Pertama guru, kedua kita harus wajib milih seorang guru. Yang kedua kita wajib memilih ilmu. Ketiga, yang ketiga kita harus memilih syarik. Syarik itu teman. Karena memang 80% syarik itu teman, karena 80% anak-anak atau bahkan ya manusia dimanapun bisa terpengaruh 80% lebih dari pergaulan, lebih besar daripada pendidikan. Yang keempat itu menetap. Mukim. Istilahnya istiqomah. Mau mukim atau istilahnya santri kalong gitu, tapi tetap
ngajinya itu tetap wasabatu fi. Oke. Tepat. Pertama, kita Guru. memilih dulu guru. Oke. Wajib memilih guru. Nah, kriteria guru ini kalau yang sependek yang saya tahu minimal gurunya harus bersanad. Tapi ini istilah bersanad ini kan kayaknya udah familiar ya. Bersanad itu apa sih? Maksudnya bersanad itu apa? Ya mungkin saya ya kalau boleh ngobrol gitu. Saya juga pesantrennya Fathul Huda ini karena memang kata taklim seperti itu, akhirnya setelah saya mondok, akhirnya saya tanya dong. Betul. Ke Syekhuna saya tanya. Mohon maaf, Kiai, saya nanya apakah saya nggak nanya gimana, saya cuma nanya gini. Saya mau tahu sanad ilmu saya gitu. Akhirnya kata Kiai kalau istilah orang Sundanya gitu, kalau istilah Sunda. Oh, berarti geus nepi kailmuan, seneman geus nepi pikiran nepi kadinya. Sabab milih guru teh hukumna wajib. Karena memilih guru itu wajib, akhirnya ketika saya tanya hal seperti itu, welcome sekali. Tapi ada juga seorang guru yang tidak ngasih sanadnya. Meskipun beliau ya udah yakin keulamaan. Di antaranya saya juga punya guru. Ketika saya tanya ke guru, Mama, abdi nyungkeun hayong nyungkeun sanad ilmu na saur anjeunna kumaha? Geus teu kudu nyaho, geus ngaji we. Oh, mohon atuh geus eleh. Gitu tah. Tapi kan itu kan untuk orang-orang tertentu. Betul. Karena kita memang juga mengukur ya, mengukur. Nah, memang kalau kata almarhum almarhumullah Abu Yabuci, mau lahir jadi wali itu pesantren. Maksudnya pesantren itu kan pesantren yang memang seberapa penting sih mempunyai guru yang bersanad? Bukan seberapa penting, sangat penting. Itu menurut saya syarat. Menurut saya syarat. Karena gini, saya baca di kitab Bahjatul Wasail, man la syaikhalah fa syaikhuhu syaitan. Ketika ada orang yang mengaji tanpa guru, maka gurunya itu syaitan. Gak pilih-pilih loh, langsung gurunya itu syaitan. Gak kebayang gitu ya. Sekarang gitu, tapi gak suudon juga gitu. Mungkin banyaklah dari kalangan-kalangan misalkan cendekiawan muslim gitu yang ingin mengajarkan keilmuannya, tapi beliau bersanad tapi tidak tahu sanad gurunya. Ada juga gitu kan. Jadi boleh dong kita sebagai orang tua bertanya ketika mau melakukan ke pesantren, boleh bertanya ke kiai atau ke pengurus pesantren, berbicara tentang sanad. Kiai ieu sanadna mana? Boleh. Gini, kan ada hukum, ada adab. Oke, satacana ieu Silakan disponsori oleh kopi itu. Saking tawadonya beliau suka kopi hitam. Lanjut. Apa persen tuh? Seberapa pentingnya? Boleh enggak? Nah, gini. Kita orang tua. Gini. Justru bukan boleh, kalau di tempat saya sendiri hukumnya wajib. Kita ingin tahu sanad guru yang ingin mengajar anak kita, kan urusannya dunia akhirat itu. Ya, betul. Tapi saya menyarankan mungkin untuk semua biar adabnya terjaga juga. Nggak mungkin kita datang ke pesantren terus ketemu sama kiai dulu, enggak kan? Makanya kita istilahnya ada cari-cari informasi. Tapi sependek pengetahuan saya, itu kalau di Garut itu ulama-ulama besar di Garut itu bersanad. Betul. Dia pesantren yang memang sudah baku di Garut, semuanya bersanad. Bagaimana dengan pesantren yang baru-baru? Baru-baru juga, kalau misalkan gini, pesantren yang baru itu contoh, misalkan di Ustadz Roni juga kan ada namanya Nurul Mustafa. Kalau ada misalkan, kenapa namanya ketika ada pesantren yang sama, namanya ketika misalkan ada pesantren yang mungkin ada yang Nurul Mustafa 2, Nurul Mustafa 3. Kenapa? Ini supaya menjamin untuk orang-orang tua, kalau pesantren di Nurul Mustafa 2 itu sama juga di pesantren Ustadz Roni, misalkan seperti itu simpelnya. Makanya ada banyak pesantren-pesantren Al-Hidayah 1, Al-Hidayah 2, sampai Al-Hidayah 4. Lalu bisa juga kalau kita mempunyai santri, mungkin ya ajak juga ke pesantrennya kita lah. Itu sebagai membuktikan memang itu bukti valid. Kita pernah pesantren. Ini guru saya. Nah, itu kalau di Al Muawana ada agenda tahunan.
Agenda tahunan itu ada 2. Pertama, kita ziarah ke ulama dan aulia yang sudah meninggal. Dan mudah-mudahan amin kita bisa nanti ke makhluk yang paling mulia Rasulullah SAW, nanti kita bisa ziarah juga. Tapi mungkin untuk sekarang yang nggak punya biaya gitu, kita deket-deket aja para aulia ya, apalagi yang di Tasik itu namanya Syekh Abdul Muhyi, Syekh Abdul Muhyi Pamijahan. Kemarin abdi kan itu. Nah, bagus juga tuh. Saya juga senang gitu. Kenapa ke Syekh Abdul Muhyi itu ada rasa tenang? Karena memang pas lihat sanad keilmuan, saya ada sanad keilmuan ke Syekh Abdul Muhyi gitu. Secara sanad ilmu pesantren. Ilmu fikih lahiriah atau secara batiniah? Mungkin enggak terperinci seperti itu karena secara am guru saya dari ini sampailah ke Syekh Abdul Muhyi dan lanjut ke sampai Rasulullah SAW. Gitu. Justru itulah ketika berbicara ke Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah pasti bersanad. Pasti bersanad. Karena bakal nyambung. Ya, terus. Betul. Gitu kan. Betul sekali. Meskipun ya bercabang, karena guru-guru kita ya juga punya murid-muridnya gitu. Lebihnya di di pesantren Salafiyah itu gitu. Gini aja, secara kalau logika aja gini. Istilahnya nggak butuh santri kalau santri Salafiyah. Jadi misalkan kalau ada yang aneh-aneh nih, mohon maaf, ada nih. Tapi saya nggak sebut di daerah mana. Ada santri yang nanya ke pimpinan pondoknya, kebetulan teman saya sendiri. Nanya, ada loh santri yang nanya kayak gini. Ustaz, di sana udah ada tempat tidurnya belum? Udah ada tempat makannya belum? Gitu variasinya anak saya itu nggak biasa tidur nggak pakai. Jadi nanya fasilitas. Lalu dijawab sama pimpinan pondok pesantrennya, Bu, ini pondok pesantren bukan hotel. Gitu. Jadi satu kali ngobrol juga kita udah paham. Betul. Bahwa kasarnya Salafiyah itu nggak butuh-butuh amat santri. Iya. Kenapa? Itu, bukan maksudnya nggak harus ada santri, nggak butuh-butuh santri itu kok harus kita fasilitasi. Kalau mungkin ada pesantren-pesantren yang modern gitu, terus yang mampu memberi fasilitas, kenapa enggak? Tapi kalau saya sendiri, karena dari pesantren awalnya juga al-izzah la yanalu bil izzah, kemuliaan itu tidak akan didapat dengan kemuliaan. Makanya anak-anak yang kurang mampu, misalkan mau mondok di sini, saya cari orang tua asuh, misalkan gini. Nah itu kan lebih baik kayak gitu. Tapi tetap aja pendidikan di pondok pesantren yang paling gede itu adalah pendidikan mandiri, pendidikan diri dan pendidikan mandiri. Makanya sekaya apapun seorang orang tua santri, tetap aja kita sama ratakan, nggak ada perlakuan spesial. Dan itu pertanyaan yang tadi memang sering saya juga, Ustaz, gimana itu di pesantren? Ranjangnya gimana? Lemarinya ada enggak? Kulkasnya enggak? Gimana? Dan jawaban pun sama. Kami ini di pondok pesantren bukan di hotel. Jawabannya ya simpel gitu kan. Karena kita menawarkan bukan fasilitas, gitu kan? Kita menawarkan kualitas yang memang kita mencoba untuk memberikan suatu ilmu yang betul-betul kita juga karena diajarkan oleh guru-guru kita ya sesuai dengan guru-guru kita. Karena memang tolab ilmu itu kan ada tolab, ada berkah. Nah, mungkin salah satu yang kurang mungkin di lembaga-lembaga yang sudah tidak original itu kebanyakan nggak ada berkahnya. Makanya sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan itu memang pertama kurang berkah. Kurang berkah. Oke, di antaranya suatu tempat atau pondok pesantren kan kita sebetulnya tidak menyalahkan pesantren yang mentereng, yang gede. Enggak lah, justru kita istilahnya itu mendukung sekali. Betul. Karena bisa berdaya saing kan. Betul. Kita kayak gini, keadaan kayak gini bukan tidak mau, tapi tidak mampu. Itu bukan duit. Itu bukan duit intinya begitu. Nah, terus ada istilah kan gini, pesantren juga kan ada dua macam lah, dua kategori. Ada pesantren Salafiyah tradisional dan juga pesantren modern. Klasik modern lah. Klasik dan modern lah.
ketika berbicara pesantren klasik, biasanya yang muncul itu melihat ke kiainya. Ya. Nah terus ketika pesantren modern, ya, ini kiai nggak terlalu muncul, yang ada kakak senior yang lebih bergeraknya, gitu kan. Nah, ya alhamdulillah itu sama-sama punya ciri khasnya lah. Pesantren Salafiyah yang tradisional punya nilai plusnya, di antaranya mengkaji kitab kuning, kitab-kitab klasik lah. Sementara pesantren modern lebih ke misalnya ke bahasa Arab, ke muhadatsah, ke speak-nya. Ketika ke pesantren Salafiyah lebih ke gramatikalnya, nahwu sorofnya. Itu kan ya sama-sama saling mengisi lah. Mengisi di sini ada di klasikal pesantren tradisional ada kelebihan, ada kekurangan. Pun sama dengan pesantren modern, ada kekurangan dan juga ada kelebihan. Namun ya tetaplah kembali ke individunya masing-masing mau memilih kemana. Ya, yang jelas harus kalau saya boleh ngomong sih, kalau saya boleh himbau gitu, ketika mau pesantrenin anak, mau mondokin anak, yang paling wajib pertama itu ya gurunya. Jadi sanad keilmuannya itu. Tapi saya yakin, saya jamin gitu, kalau pesantren-pesantren yang sudah termasyhur di Garut, semuanya bersanad. Karena kalau dulu buat pesantren itu bukan karena mau, tapi karena kebutuhan. Ada orang alim, ada seorang alim yang mungkin dari pesantren, kemudian masyarakat membutuhkan kiai buat pesantren, buat anak-anak. Jadi bukan kiai yang punya niat buat pesantren. Memang ini menarik. Jadi membangun pesantren bukan membangun bangunannya dulu, tetapi memang ada santri dulu. Bahkan dulu kan santri itu di pondokan lebih awal atau di pondokan terlebih dahulu di rumah-rumah masyarakat. Saking nggak adanya fasilitas. Nah di sana ada masyarakat yang memang ada agninya, karunya ya kiai, udah bangunkan bangunan, ya udah dibikinlah bangunan gitu. Nah ini buktinya keberkahan itu kan, ya memang keberkahan seperti itu. Keberkahan yang sangat terlihat. Kalau lihat keberkahan kiai itu, kita nggak bisa lihat amaliyah ibadahnya, lihat hasil amalnya aja kita udah takjub, masya Allah. Makanya keikhlasannya itu secara batiniah saya nggak tahu, tapi secara zahiriyah juga kelihatan. Bahkan ada cerita, saya punya guru, beliau itu di tempat itu atau satu kecamatan itu semuanya alumninya, bahkan ada yang satu kecamatan, sampai satu kecamatan itu semuanya, hampir semua yang punya pondok pesantren di kecamatan tersebut alumni guru tersebut. Saking tabahur ilmunya kan. Nah, ada yang membuat saya itu sampai merinding. Gitu. Merindingnya kenapa? Gini, seorang alim ulama yang tabahur keilmuan, beliau mengajar anak-anak seusia TK dan SD. Nah, metodenya yang lucu itu, yang sampai merinding, yang bikin merinding itu, yang lucu sampai bikin merinding itu apa coba? Metodenya itu, beliau beli permen sebanyak gimana gitu, sehitungan anak-anak yang ngaji, yang ngajinya itu anak-anak kecil, ya. Lalu kalau ada yang datang ngaji, beliau kasih permen. Besoknya datang lagi ya, sampai gitunya. Kita mah ya mungkin bisa juga sama lah. Ada yang sampai puyeng lihat anak yang bandel gitu kan. Lihat ini seorang alim ulama yang begitu tabahur dengan keilmuannya, masih jadi bisa gitu, dikasih reward gitu. Nah, ini ngobrolin kemuliaan. Kalaulah misalkan saya ini mulia di depan manusia, mungkin saya nggak punya niat buat ngajar yang anak-anak kecil itu, bukan kelas saya. Mungkin kalau saya ini bukan kelas saya mau ngajar yang ustadz aja gitu. Padahal beliau sanggup satu kecamatan, hampir satu kecamatan, kalau ada pengajian di pesantren tersebut, yang ngaji itu kiai-kiai. Bahkan kalau santri salafi itu kan ngalogat istilahnya ya.
kelihatan semua yang hadir yang ngalogat cuman saya. Yang lain-lain karena memang udah pandai ngaji, tapi kenapa sampai bisa hadir? Itu saking berkahnya. Iya. Makanya ulama tersebut yang masyhur itu apanya? Bukan keilmuan, walaupun beliau sangat alim gitu. Tapi bukan yang masyhur itu bukan keilmuannya, tapi ketawaduannya. Walaupun ilmunya tinggi masih mau ngajar anak-anak kecil. Sekarang masih hidup. Boleh tahu namanya? Namanya kasih tahu nggak ya? apa masyhur atau Jadi masyhur? Gini lah, saya punya kebiasaan gini. Jadi alladzi lam yudkar ismuhu ta'ziman wa takriman. Oke, yang pasti mengasuh atau pimpinan Pondok Pesantren Fathul Huda. Ya. Yang ada di Pasirwangi, Ya. Kabupaten Garut. Ya. Kalaupun dulur-dulur ngebajigur yang mau bersilaturahmi, boleh. Kenapa tidak? Oh iya, boleh. Kenapa Tapi tidak? hati-hati. Jangan mencoba untuk. Jangan lenglang. Lenglang teu mawana naon. Oh, oke. Jadi sekedar hadiah lah ya. Iya. Enggak, maksud saya sih bercanda. Jadi jangan dianggap ya. Itu cuma bercanda. Jadi boleh sangat boleh ya, terbuka ya. Terbuka untuk menerima tamu gitu. Bahkan selama saya di pesantren, seseorang yang paling bisa memuliakan seorang tamu adalah beliau. Seseorang yang paling bisa memuliakan seorang tamu adalah beliau. Itu sepengetahuan saya karena memang saya tadinya gimana ya ngobrolnya? Ada orang yang santri aja semua itu pada sebel. Enggak, ada seseorang santri tersebut itu semua santri itu pada sebel sama orang itu, sama orang tersebut. Ke tamu. Ya. Ketika beliau bertamu ke Syaihuna, Masya Allah dijamu loh. Kalau datang aja ke Kobong habis orang. Tapi ini saking tawadunya, saking hormatnya. Kenapa santri sampai sebel? Nggak usah dijelasin juga lah. Memang ada histori gitu. Cuman saking nyebelinnya orang, itu sampai satu pesantren sebel sama orang tersebut. Tapi lihat ketawaduan Syaihuna itu. Datang ke pesantren, beliau jamu loh. Padahal beliau lebih tahu beliau itu kelakuan orang tersebut, tapi saking tawadunya, saking alimnya, saking memuliain tamunya itu sampai dihormat gitu. Ya katakanlah meskipun ke musuh misalnya. Enggak juga gitu sih. Ke orang yang secara umum dipandang sebelah mata. Ya. Makanya jadi ilmu buat saya itu apa? Gini, satu kata ya. Dari Syekhuna itu. Kita nggak boleh pilih-pilih teman, kita nggak boleh pilih-pilih kawan. Biarlah ilmu kita yang memilih, biarlah akhlak kita yang memilih. Kalau kata almarhum mertua saya Kiai Haji Abdul Qahar, bahasanya kayak gini, Gus, wayang oge sanajan dijieun dorna, sanajan dijieun dasamuka, wayang eta teh peranna dipikang ngewa ku masyarakat sebab goreng gitu. Tapi Gus, dalang namanya catna luntur dicet, sampingna rusak diganti gitu. Itu jadi ilmu buat saya. Makanya jangan pilih-pilih orang karena mungkin beliau orang tersebut yang kita benci itu mungkin lebih baik di mata Allah daripada kita sendiri. Makanya dalam kesempatan ini juga saya bukan merasa sok benar, sok baik, bukan. Saya cuma mengutarakan keresahan hati. Iya, memberi tanggapan. Karena saya walaupun saya nggak diakui, tapi tetap saya bangga jadi santri. Saya bangga jadi santri. Kenapa? Karena itu kehormatan terbesar buat saya. Selama di alam dunia itu kehormatan terbesar saya itu pertama orang Islam, yang kedua santri. Emang jadi santri kemana sih? Bukan bodoh itu. Ya, lamun awalan era jadi santri tuh. Apel ka awewe kan teu ngenalkeun santri, nyakola gitu teh. Kuliah gitu nya ngenalkeun era ngomong santri mah. Tapi ketika setelah dewasa, oh ternyata semua ulama-ulama besar semua adalah santri, alumni santri. Bahkan kita merasakan lah
kenapa tadi saya membagi kategori gitu kan. Jadi masing-masing memang mempunyai peran lah. Ya. Hasil didikan dari pondok pesantren klasikal tradisional ini loh. Ya. Hasil dari pondok pesantren modern ini loh. Nah, Jadi masing-masing memang punya peran, mengisi saling satu sama mengisi. lain. Betul. Ketika berbicara tahlilan, ya udah. Tapi yang harus digarisbawahi, gitu. Jangan karena masalah seperti ini pesantren jadi dipandang sebelah mata. Betul. Saya belain sampai manapun. Menjemput ke Korea, pesantren teh. Kerma pesantren teh teu kasarna mah enggak dari wedna gitu. Bahkan ayah santri we ngeerang aku santri gitu. Justru Ustaz gini, tahun-tahun kemarin lah, katakan 2020. Enggak usah ustaz lah nyebut saya mah. Kiai aja. Oke. Misalnya 2020 2021 lah, ketika corona naik daun, nah justru pesantren juga naik daun. Kebanyakan orang tua mau memasarkan ke anaknya ke pesantren gitu. Nah ini mungkin ada berkah corona. Kalau saya sih enggak. Pandangan saya gini. Dulu kebanyakan orang-orang, mohon maaf, orang-orang mentingin pendidikan formal, sekolah, pesantren di belakangin gitu. Akhirnya Allah buktikan gitu. Anda harus dipaksa masuk pesantren gitu. Anda dipaksa harus berhenti 2 tahun loh. Orang-orang nggak melaksanakan kegiatan sekolah. Karena apa? Karena yafiruna minal ulama. Betul. Yafiruna minal ulama. Jauh dari ulama. Karena memang pesantren itu dipandang sebelah mata. Jadi yang saya khawatir terus terang. Ketika ada statement-statement bahwa pondok pesantren itu tidak aman untuk santriwati, itu masya Allah sangat menyakitkan. Nah, memang saya jamin nggak mungkin. Pesantren itu sangat-sangat apik, kalau istilah Arabnya itu warok dalam mendidik anak, sangat-sangat warok. Betul. Kayaknya nggak mungkin terjadi hal-hal seperti itu ketika kita memasukkan anak ke pesantren yang baik dan benar. Yang pasti kita garis bawahi tetap kalau toh memang itu pondok pesantren, terus ada ustadznya yang melakukan, bukan pondok pesantrennya kan? Enggak. Tapi oknumnya. Bukan. Walaupun dia diamnya kan kebetulan aja dia pakai peci. Kalau pakai yang lain juga kan itu yang lain yang kena gitu kan. Jadi jangan ulah bisa kompet daun. Nah, kalau istilah Sunda mah tong digiti kerata kabeh gitu. Kan kiai-kiai kita yang lihat komen-komen itu kan di bawah komen-komen YouTube, komen-komen Facebook itu menyakitkan menurut saya. Untung tadi pesantren geunang kita enggak bahaya juga. Nah, tiba-tiba bawa pesantren kabeh. Padahal mah kita bari can pugu pesantrenna ieu mah gitu. Mana can karuhan ting di mana, alumni mana gitu. Kalau istilah orang Garut itu kalau nanya pesantren, mau pesantren di mana gitu. Oh di Nurul Mustafa, alumni mana itu teh? Gitu kan? Ada itu yang kalau kita diobrolin dari tadi itu sana. Gitu. Alumni mana eta? Iya. Itu berbicara sana dulu ya. Sana juga. Nah, justru ada juga yang memberikan informasi atau memberikan tambahan lah. Iya. Lamun bisa mah guru ngaji ka dieu gitu ta. Ceramah gitu ya. Betul. Untuk yang naon cik abdi teh ya untuk istilahna mah nitipkeun. Nah, betul sekali. Siap. Betul. Dan ternyata ya alhamdulillah pangresa Cipatat ya berkenan hadir ya. Berkenan hadir, ternyata itu suatu hadiah yang sangat besar ya buat kita sebagai banggaan juga ya istilahnya ya nitip dia urang hadir di masyarakat ieu. Ieu mah lain urang dieu nya nganjang gitu nya urang lembur batur cicing video dimanfaatkeun sok ngaliat di masyarakat gitu kan. Itu sebetulnya ya sama, kita mempunyai guru yang bersana secara tidak langsung, secara tidak tertulis kan ya. Jadi ngasih bukti juga kan ke masyarakat dan ke orang tua murid terutama gitu, bahwa kita ini bukan lahiran dari
bukan lahiran dari murid setan, bukan. Gitu kan. Kita punya jelas punya guru, kita juga punya alumni pondok pesantren juga. Adapun ada beberapa metode yang berbeda juga dengan guru kita. Ada ya pastilah disesuaikan dengan kondisi keadaan dan juga kemajuan zaman ya. Kualitas santrinya juga. Karena yang memang yang saya rasakan kualitas santri yang dulu sangat berbeda dengan yang sekarang. Apalagi dengan media-media ya kita harus mencoba untuk memanfaatkan media itu sendiri gitu. Ya karena kan kita juga udah tahu, udah mafhum ya, udah mafhum Abdul Qurun Qarni kan. Paling masa yang paling utama itu masa Nabi. Ya. Jadi kita bisa simpulkan dari masa ke masa itu bukan lebih baik kan. Betul. Makanya pantas kalau zaman dulu kan Allah yarham Mama Gentur Kiai Haji Ahmad Syatibi. Saya lihat biografinya, beliau ngaji Nausoro Balago itu 40 hari. 40 hari beres semua. Itu ngaji Nausoro Balago Bade Bayan Mahani itu 40 hari beres. Sedang kita sekarang Imriti udah 1 tahun nggak beres-beres tuh. Ngerti deh. Masalah juga ini kan. Ini mungkin salah satu juga keberkahannya mungkin berkurang. Mungkin ya saya juga introspeksi diri. Kalau mungkin guru saya dulu mendidik saya itu begitu penuh dengan keikhlasan, begitu penuh dengan khidmat. Kalau saya sekarang berapa persennya sih kalau saya sekarang gitu? Saya bisa marah ketika saya lagi ngajar anak-anak yang keluar permisi, saya bisa marah. Atau anak-anak yang biasa ngaji terus nggak ngaji, saya masih bisa marah. Itu sebetulnya jauh. Itu bukan didikan guru saya itu. Itu pribadi saya aja yang jelek gitu. Makanya sedikit-sedikit introspeksi. Caranya seperti apa? Kalau salah satu guru atau masyayikh di Garut yang masyhur itu pernah berkata seperti ini. Alumnian itu hukumnya wajib. Untuk seorang santri yang mukim, alumnian itu hukumnya wajib. Kenapa? Pertama, untuk menambah wawasan dan mengecas keilmuan. Yang kedua, untuk meredam rasa sombong kita. Kenapa? Karena ketika seorang santri mukim, terus dia jadi apapun di tempat tersebut, ketika kembali ke pesantren, santri lagi. Nah, justru kebanyakan kan, ya tidak semua juga laki-laki. Karena merasa dianggap di masyarakat sebagai ajengan, ustadz, jadi kiai. Ketika ada acara alumnian, mereka masih membawa badan sebagai seorang kiai. Nggak bisa. Punten itu banyak. Ini nggak kelebihannya santri salafi itu mungkin memang cara mencari ilmunya itu bercanda. Hasilnya serius. Kalau kita semuanya serius, pendaftarannya serius. Saya nggak pernah daftar dulu pesantren. Sekarang harus ada pendaftaran, bla 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 gitu kan. Serius. Kadang hasilnya yang lucu itu. Hasilnya yang bercanda justru. Makanya itu salah satunya adalah mungkin zaman yang begitu maju, terus lingkungan juga berubah, dan mungkin paling utama yang saya garis bawahi tadi untuk pribadi saya, mungkin saya juga sebagai pengajar itu keikhlasannya enggak 100%. Mungkin belum bisa ikhlas. Maka pantas saya teringat salah satu guru saya, kalau bisa sebelum mukim itu kamu itu bisa berusaha untuk mengendalikan dulu hawa nafsu. Maka ada pembelajaran atau ilmu dari ilmu tasawuf kudu kholwat dulu kan. Ternyata memang harus bisa mengendalikan. Ketika kita cara mengajar ke anak-anak santri, ada emosi yang naik gitu kan. Itu bedanya kita dengan guru kita. Ya mungkin karena gini kan, kalau secara logika guru kita misalkan punya ilmunya 100%. Terus kita ngaji ke beliau, gak mungkin 100% masuk ke kita. Pasti setengahnya, itu paling maksimal setengahnya atau seperempatnya. Itu masih untungnya. Ya kan, begitu ke bawah terus ya pasti. Makanya mengerucut keilmuan itu. Makanya kalau enggak kita yang melestarikan kebiasaan pesantren ini, ya mau siapa lagi. Jadi saya mungkin mengajak semua santri-santri atau alumni-alumni pesantren, kita harus bangga jadi seorang santri. Kalau kita nggak bangga jadi seorang santri, nanti ada yang bukan santri yang ngaku-ngaku santri. Apalagi sekarang Bapak Presiden kan sudah
memalingkan pandangannya ke pesantren gitu kan. Jadi sudah melirik pesantren itu udah dilirik sama pemerintah tertinggi dengan diberikannya atau ditetapkannya Hari Santri Nasional. Itu kebanggaan juga. Kalau saya dulu kan zaman jadi santri dulu nggak punya tuh Hari Santri Nasional. Tapi kan anehnya sekarang ada yang nggak santri, tapi dia yang sosokan jadi santri. Kenapa? Itu mungkin kesalahan kita juga karena kita nggak bangga jadi seorang santri. Ada juga istilah yang disebut santri, meskipun tidak mondok harus bisa berperilaku seperti santri. Minimal muhibbin lah. Ya. Paling bawah itu kan muhibbin. Ada alim, muta'alim, mustami'in, muhibbin. Minimal muhibbin. Ya dia nggak bisa ngaji, dia nggak bisa nyantren, dia nggak bisa talaki ke guru, tapi pesantren dia yang buat. Ya. Karena makan santri dia yang jamin. Ada rasa kalau ustaz nggak usah dikasih, ustaz. Transfer aja. Muhibbin ini karena ini termasuk golongan yang mencintai ketiga golongan ini. Ketiga golongan. Jadi si muhibbin ini cinta ke ulama, cinta ke santri, cinta ke mustami juga. Gitu. Bolehlah memilih lah ya. Biar ke kiai nama. Nggak usah. Transfer baik gitu. Ke kiai aja. Kalau saya kan enggak. Saya bukan kiai. Jadi kun ajenengan. Kun aliman danya. Takun adanas. Jadilah seorang alim. Kalian seorang alim atau muta'aliman atau sebagai santri, au mustami'an atau sebagai pendengar ilmu. Au muhibban atau sebagai seorang fans kalau istilah sekarang ya. Orang yang mencintai ya mereka, mencintai ulama, mencintai santri, mencintai mustami. Yang modalnya cuma 2. Nah, kuping. Ngadangkeun hungkul. Ya, soalnya kan enggak ngaruh kalau ngomong, enggak ngaruh ke kaki gitu enggak. Jadi memang si santri itu termasuk orang mulia. Ya? Iya, sepakat. Orang mulia, oke lah aliman, dan memang karena punya ilmu. Iya, santri secara zahiriyah ya, kadang-kadangkannya kopiah radang yang sopan dan cara siganya santri ya, santri. Kopiah radang yang setelan komunya santri salafiyah mah, setelan rada kucal lah. Tapi ternyata mereka termasuk orang mulia. Tapi lihat Gus Baha pakai pecinya itu nggak pernah lurus, ilmunya lurus loh. Banyak yang lurus pecinya, ilmunya nggak lurus. Makanya nanya juga, mending mana yang lurus, mending ilmunya atau pecinya gitu. Jadi gini, santri itu selalu punya ilah, mau melakukan hal-hal. Namun tak ilah. Ilah itu alasan. Selalu punya ilah. Kenapa melakukan hal ini? Karena punya ilah seperti ini. Itu seorang santri. Yeah. Makanya Abah Uci dulu sering dengar ceramahnya itu enak. Kenapa? Karena memang beliau itu salah satu ulama yang zahira wa batin. Zahir batin. Beliau nggak ngaruh ketika kemajuan zaman seperti ini. Beliau nggak ngaruh. Makanya bukan beliau yang ngundang jemaah ke Cilongok itu. Saya pernah lihat ke Cilongok, jamaahnya itu sampai kalau nyari satu orang teman gak bakal ketemu, saking banyak-banyak. Kalau acara haul, kalau acara ngaji bulanan, gitu. Itu padahal dia nggak pernah himbauan, yuk ngaji enggak. Kalau kita kan pakai brosur, gitu kan, pakai player. Itu saking nggak lakunya kita kan, pakai player, pakai brosur, gitu, pakai pengumuman segala. Tapi bukan berarti nyindiran ngabajigur sana sih. Enggak sih, harusnya nggak usah kersindir. Kita kan ngobrolnya di bajigur gitu. Ini langsung aja. Gitu. Kan saking gini loh, maksud saya ingin ngobrol gini. Beliau seorang alim ulama yang mempunyai karakteristik dan karismatik yang semua orang bisa lihat gitu. Akhirnya berbondong-bondong datang. Kita kan nggak punya karismatik, makanya harus pakai player, harus pakai ngabajigur gitu maksudnya. Karena apa? Karena salah satu metode juga biar kita gampang bagi tugas gitu. Kita yang ngajar ya sebisa kita aja, karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kita nggak punya ilmu yang banyak, apalagi kita ngaku punya ilmu enggak. Kebetulan aja kita ditakdirkan Allah, kita mampu nyantren, kita mampu belajar agama, akhirnya punya sedikit pun untuk ibadah kita sendiri. Akhirnya ada orang yang percaya nitipin anaknya, ada orang yang percaya ngaji ke kita. Ya kita manfaatkan dan maksimalkan itu. Oke, kita kembali ke awal. Tapi
bukan berarti saya manas-manasin Ustadz ya. Sebetulnya sih udah nyaman ngobrol kayak gini. Kalau kembali ke awal, saya terus terang. Betul. Ini baru nyaman saya ngobrol. Kemarin jajadah saya. Nggak enak. Soalnya ada juga yang berusaha, memang kita mau dingin memang nggak bisa gitu kan. Sementara ada informasi bahwa itu asrama, itu sekolah, biaya dari bangunan itu ada juga dari orang tua si santri itu. Ada yang ngirim nyumbang kayu, ada juga yang nyumbang tenaga. Itu apa anaknya diperkosa. Tapi saya mungkin punya pendapat yang secara amal kan udah amal, gitu. Cuman nggak jariah juga kan intinya. Tapi ini menurut saya sangat-sangat bejat ini. Kenapa? Wah, dari sisi manapun ini nggak ada yang benernya, nggak ada benernya. Makanya saya setuju sama Om Botak tuh. Saha Om Botak tuh? Yang dosanya paling sedikit sekarang. Saha? Deddy Corbuzier. Oh iya. Karena mualaf kan. Iya. Jangan salah paham itu. karena mualaf. Memang. Kenapa saya setuju? Nggak ada hukuman yang setimpal selain hukuman mati. Betul. Mau dikebiri seperti apa? Nggak ada yang katanya dihukum berapa? 11 tahun, 20 tahun. 20 katanya. 20 tahun. Kalaupun dikebiri nggak sih? Nggak ngerti ya. Makanya harus kalau bisa ya hukuman setimpal itu menurut orang-orang tuanya juga sama gitu. Hukuman mati. Ya, tapi kan kita Ya, kita tahu sendiri lah kayak gimana gitu. Mudah-mudahan berbicara bagaimana? Berbicara untuk Allah aja Maha Pengampun. Ini bagaimana? Mengenai hal ini, dia nggak dosa sama kita. Dia nggak dosa sama kita. Kita nggak kenal sama dia. Dia dosa pertama ke lembaga pesantren satu dunia. Kedua ke alim ulama satu dunia, yang ketiga ke anak yatim, dan yang keempat ke santri. Apalagi kalau dosa ke seseorang itu kan harus istighfar, harus meminta ridho, meminta maaf, dan meminta halal. Ada loh ada nggak orang tua yang mau ngehalalin anaknya berpuasa? Nggak ada itu. Makanya udah kalau mau beres urusan matiin aja udah. Gitu. Sebagai sampling ya. Iya. Saya ngobrol sebagai netizen ya ini. Makanya udah mendingan matiin aja. Nggak mau mikir gimana cara matiinnya, nggak mau mikir. Mau dikritikin sampai mati juga bukan urusan saya. Cuman ini kalau ngobrol dari sisi dihukum yang setimpal. Itu nggak ada yang setimpal kalau hukum kita sekarang. Nggak ngebayang, saya ngebayangin aja nggak bisa kalau orang tuanya gitu kayak gimana gitu orang. Kalau misalkan pakai logika. Satu orang 20 tahun kali 12 orang. Nah, kalau gitu harusnya kayak gitu. 240 tahun ya. Harusnya seumur mati itu. Seumur hidup. Seumur mati. Jadi nggak usah dibiayain makannya sama pemerintah, udah seumur mati aja. 1 minggu dimasukin sel. Ntar dulu, kan ada misalnya. Kan ini berbicara HAM, ada hak asasi manusia. Bagaimana tanggapannya? Bukan syariat agama. Apa? Bukan syariat agama. Justru karena kita menghargai HAM, dia harus dihukum mati. Karena menghargai ya manusia yang korban. Berarti karena HAM itu kita harus harus dihukum mati orang tersebut karena kita menghargai HAM daripada korban-korbannya. Mikir nggak sih sampai sana tuh orang? Kalau enggak tuh ulah ngambek kan dia. Enggak, saya mah nafsu aja. Terus traumatik korban kan bisa seumur hidup. Enggak kebayang saya. Bahkan orang tuanya ada yang bilang, oh iya, ketemu sama orang. Ada salah seorang orang tua korban, ibunya itu meninggal gara-gara mendengar berita tersebut. Ada yang meninggal dan itu orang Garut. Saya sampai berpikir kayak gini, mudah-mudahan aja ini ngimpi. Sampai segitunya. Kan malam-malam kemarin bukannya lebay ya, soalnya kalau berhubungannya sama pesantren nggak tahu gimana gitu, bukannya ke yang lain gitu kan, apalagi kita nih di Garut lagi banyak musibah ya kan, kita
perhatian kita tertuju ke musibah-musibah banjir bandang, ke musibah Semeru, ke musibah-musibah yang lain. Betul. Ini ada lagi musibah yang paling gede nih menurut saya. Betul. Sangat terpukul kalau saya sendiri sih. Lihat pondok pesantren itu terhina dengan sendirinya. Kita yang tahun-tahun jaga loh nama baik pesantren kan Iya. ya kan senakal-nakalnya kita, kalau misalkan ini bukan untuk ditiru ya gitu. Senakal-nakalnya kita nggak pernah bawa-bawa orang lembaga. Misalkan nakalnya kita kayak gini nih, waktu ngaji gitu kita main bola gitu kan ya. Tapi nggak pernah pakai sarung pakai peci kan? Kita simpen sarung, kita simpen peci buat apa? Biar nggak tahu bahwa kita santri yang nggak ngaji. Sampai gitunya kita jaga kehormatan pesantren itu. Ini masya Allah. Ini bukan, kalau Om Botak bilang sih bukan manusia. Bukan manusia. Om Botak, Om Deddy ya. Oke, cukup ya segitu. Masih kan ya? Saya sih sebetulnya terima kasih sekali buat ini tim Mabajigur dari sekian banyak pesantren yang didatengin saya, karena memang saya yang paling banyak bikin status mungkin ya tentang kekecewaan ini gitu. Akhirnya beliau dan kawan-kawan datang ke sini. Terima kasih untuk kunjungannya juga untuk doanya juga. Kita doa semoga juga pesantren yang Ustaz kelola, pesantren Mustafa Nuroniah, saya hafal bener tuh namanya. Semoga lebih maju ya, kalau insya Allah lebih berkah. Ya. Oke, amin. Justru di sisi lain memang kita harus ikut ambil bagian ya, karena kita ini ecek-ecek lah gitu. Iya betul. Ikut ambil bagian, mencoba untuk berdakwah melalui media. Bukan dakwah, kita nyampein dakwah guru kita aja lah istilah. Seru awal. Maksudnya gini, saya mencoba untuk menjadi bagian dari mata rantai beliau-beliau, batu loncatan guru-guru kita, sebagai tempat atau sarana untuk membagikan share ilmu juga dari informasi beliau. Karena gini, ketika guru-guru kita yang gini nyemopan nggak mungkin. Bahkan guru saya nggak mungkin ada salah satu tim misalkan mau datang ke pesantren untuk acara gini saya nggak ngizinin. Ya, mal pantas kan asa maruah. Terus terang, gitu. Saya bisa lancar ngomong gini salah satunya karena nggak ada guru saya. Ketika ada guru, wah, ya beda lagi ya, bos. Nggak bisa ngomong. Nah justru mudah-mudahan ke depan kita, saya juga insya Allah mengajak Ustadz Agus sendiri untuk kita yuk kasih edukasi juga ke masyarakat. Kita keliling-keliling pondok pesantren. Istilahnya kita SPG-nya pesantren aja, SPG-nya ulama aja. Oh iya, betul lah. Mencoba untuk menawarkan atau bukan mempromokan lah. Mempromokan lebih ke gimana ya? Kita ngasih informasi yang sebenarnya yang nggak bisa dilihat oleh orang lain gitu aja. Ini loh, misalnya pesantren ini kegiatan pesantren, kegiatan santri. Jadi memang dari dulu saya ada impian ke sana. Bahkan saya pernah merencanakan menulis buku tentang biografi ulama-ulama di Kabupaten Garut. Cuma masih dalam tahap pengembangan lah. Dalam tahap pengembangan, kira-kira kiai mana aja yang memang terdaftar dari yang akan saya tulis bukunya. Kenapa tujuannya? Supaya memberikan kontribusi positif, mengedukasi masyarakat khususnya, ataupun orang tua yang mau memondokkan anaknya ke pesantren. Ini loh, ada sanad gurunya seperti apa, pesantrennya juga, supaya lebih tahu bahwa ternyata memang Garut itu gudang ulama. Iya, betul sekali. Gudang besar. Cuma ya ada sedikit memang belum enak nih hati, belum ada gitu. Belum ada. Jadi jangan ketika, mohon maaf saya potong, kalau jangan sampai gini, ketika the bad news is the good news kan, istilahnya kan kayak gitu. Ketika di pesantren ada hal-hal yang mungkin kurang baik gitu, mencuat. Tapi kenapa 1000 hal baik yang mencuat itu satu hal yang jelek gitu? Mungkin kita juga harus jadi fasilitas ulama juga. Betul. Walaupun ulama mungkin nggak ada yang
mau seperti ini misalkan Hmm. gitu kan, karena memang beliau menjaga muruahnya juga, menjaga kewaroannya juga. Ya kita kan ecek-ecek kita. Iya. Kita ingin seorang ulama itu pertama diketahui bukan untuk kepentingan ulama, justru untuk kepentingan Betul. manusia yang lain justru. Kalau ulama-ulama saya bisa pastikan Iya. beliau itu udah masya Allah. Betul. Jadi kita lebih ke mengarah kemanfaatan Kemanfaatan untuk masyarakat umat gitu kan. atau netizen istilahnya Nah. ya, kalau di sini netizen. Karena gini, banyak adat atau kebiasaan santri yang tidak terlalu dipublikasikan ke orang-orang. Ya. Yang mereka tidak tahu loh. Ya. Ini nih aktivitas santri ternyata. Itu saking waroknya, Ya. saking waroknya nggak menjaga supaya Oke. ikhlas gitu. Salah satunya banyak acara-acara reuni Ya. sekolah lah. Ya. Mereka kalau parasmanan lah mengikuti adat kebiasaan santri. Ya. Pakai daun, ya. ngaliwat pakai daun itu kan kebiasaan Biasa. santri yang diadopsi oleh mereka kan. Betul. Ternyata itulah kebersamaan. Turji istilahnya ya. Turji. Tuur hiji. Deh asup 20 gitu sadaun. Itu memang banyak hal-hal yang positif kebiasaan santri yang diadopsi oleh orang-orang yang secara umum. Kita bikin konten nanti. No. Tambahin versi muslim. Tambahin versi santri ya. Karena kalau makan terbesar itu ada di santri. Karena santri itu bukan dijamin enak makannya, tapi dijamin nikmat. Gitu ya. Jadi enak. Walaupun makannya sama rendang tapi enak loh. Ya. Kayaknya. Ya ini dia aja mungkin untuk terakhir juga ya. Okay. Pertama saya ucapkan terima kasih, juga saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, semoga kita semua dijaga dari hal-hal yang demikian gitu. Terus yang paling utama itu kita harus sering-sering sharing ya. Saya juga sangat terbantu sekali dengan kehadiran Ustaz Roni, itu sangat perhatian sekali ke pesantren kecil saya ini gitu ya. Pesantren. Kenapa? Karena nggak banyak orang yang mungkin seperhatian ini ke pondok pesantren. Bahkan saya baru niat lah gitu ya, mau ngomong-ngomong di media gitu, baru niat. Beliau udah nawarin sendiri gitu, saking mungkin saking satu pikiran gitu, satu frekuensi gitu. Ya, kita memposisikan diri bukan sebagai ustaz atau bukan sebagai ulama, karena kita memang masih jauh lah. Tapi kita memposisikan diri ini sebagai pelayan ulama, pelayan pesantren. Saya lillahi ta'ala jadi sendal jepitnya ulama. Gitu. Karena memang itulah yang terjadi seperti itu. Saya ridho asalkan saya beliau akui saya sebagai santrinya. Intinya itu mungkin dan juga mohon maaf apabila ada salah-salah kata gitu. Biasanya saya nggak sebaik ini loh ngomong. Jadi jaim gimana? Ke depan kita buatnya ketawa-ketawa aja lah, biar nggak stres ya. Pala ini stres banget asli. Gara-gara kejadian itu. Karena memang gini, kenapa yang bikin stres? Kita nggak bisa apa-apa gitu. Di saat pesantren ini diperhinakan, kita nggak bisa apa-apa gitu. Cuma ini maksimal loh. Ini ikhtiar kita, ini yang paling maksimal itu. Ini nggak bisa datang ke tempatnya negur, nggak bisa merubah keadaan, itu nggak bisa kita. Makanya seminimalis kita ikhtiar ini makanya jadi stres ke kita itu karena memang tidak bisa memberikan ikhtiar yang maksimal. Ya. Juga sebagai mudah-mudahan channel Majikur sebagai media sarana kita berbagilah informasi dan juga memberikan tanggapan juga ke beberapa orang-orang yang memang apalagi menitik beratkan mengatasnamakan pesantren, kemudian garoreng, mudah-mudahan ada manfaat. Menjaga lah gitu. Oke, dulu ngabajigur, alhamdulillah silaturahmi dan juga kita ngobrol-ngobrol bareng sama Ustaz Agung Yakin, pimpinan pengasuh Pondok Pesantren Al Muawana di Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, di Cukup Rancabango. Dicukupkan sekian. Wallahumma bi'illah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.